kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak atas kehadirannya di sini untuk mengikuti diseminasi berbagi praktik baik 7 jurus BK Hebat. Sebelum kita awali kegiatan pada hari ini, monggo kita berdoa bersama semoga kegiatan hari ini bisa mendatangkan manfaat untuk kita semua. Monggo berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai hari ini memberikan kesehatan, nikmat berkah rezeki dan bisa berkumpul di ruangan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita menantikan manfaatnya nanti di yang kiamat nanti. Kemudian saya berdiri di sini untuk menyampaikan hasil selama kemarin saya mengikuti BIMTEK 7 jurus BK Hebat namanya Bapak Ibu. Nanti saya akan memperkenalkan ke Bapak Ibu semuanya apa itu 7 jurus BK Hebat dan kenapa kok kami atau dari fasilitator daerah kemarin harus melibatkan Bapak Ibu guru semuanya dan terutama kepada guru non BK. Kemarin saya sudah mengikuti BIMTEK bimbingan konseling selama 4 hari, mulai dari tanggal 27 September sampai tanggal 30 September, bertempat di Hotel Ibis Semarang bersama fasilitator nasional. Kebetulan tidak dipilih untuk hadir di sini, dan dengan bangga saya juga ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu guru semua, Pak Heri juga merupakan salah satu fasilitator nasional. Nanti kegiatannya kita santai mawon nggih, karena tidak seserius itu. Jadi monggo nanti misalkan butuh diskusi boleh dengan terbuka seperti itu. Nanti misalkan saya belum mampu menjawab, bisa dijawab, dibantu menjawab oleh Pak Heri. Oh boleh, silakan tepuk tangan untuk kita semuanya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu kenapa kok melibatkan Bapak Ibu guru non BK, gitu ya. Kalau Bapak Ibu guru BK mungkin tidak sudah familiar dengan 7 jurus BK Hebat, karena sebelumnya sudah diberikan pembekalan juga di komunitas MGBK seperti itu. Nah, berdasarkan apa nih namanya ya? Dari pesan-pesan dari Bapak Menteri Pak Abdul Mukti bahwa Abdul Mukti ya, karena kita melihat fenomena yang ada sekarang bahwa peserta didik itu memiliki tantangan yang sangat luar biasa, tidak hanya secara akademik tetapi juga tantangan dari segi sosial, mental, dan psikologi dan sebagainya. Nah, alangkah baiknya kita sama-sama berkolaborasi untuk membantu peserta didik tersebut agar tidak hanya berhasil secara akademik, tetapi juga berhasil atau sejahtera dari sisi mentalnya, dari sisi sosialnya dan psikologinya, seperti itu. Nah, makanya kita semuanya punya pesan atau punya beban moral untuk membantu peserta didik mencapai hal itu semua. Dengan besar harapan dengan apa yang saya sampaikan nanti Bapak Ibu guru menjadi tangan panjangnya dari PPDTK bersama guru BK yang ada di sekolah, membantu untuk mencapai itu semua, begitu. Nah, kemarin kami dibekali dengan 7 jurus BK Hebat yang nanti kita sama-sama melakukan nari tadi yang sudah saya sampaikan tadi, bernyanyi, menari jingle 7 jurus BK Hebat itu. Ini bisa perkenalan dulu secara singkat ya, karena ini kemarin kita pelajari satu persatu secara mendetail begitu. Ada 7 jurus BK Hebat. Yang pertama adalah kenali potensi. Kemudian yang kedua kelola emosi. Yang ketiga adalah tumbuhkan resiliensi. Yang keempat itu jaga konsistensi.
Kemudian yang kelima jalin koneksi, yang keenam bangun kolaborasi, dan yang ketujuh adalah menata situasi. Di situ ada dua warna gitu, ada biru dan oranye. Nah, yang jurus 1 sampai 5 itu melibatkan peserta didik, sedangkan yang oranye atau jurus ke-6 dan 7 itu merupakan sistem yang ada di sekolah. Begitu. Lanjut saja. Ini jingle yang yang maknanya menurut saya sangat menyentuh hati, kemudian benar-benar bermakna, dan harapannya kita bisa mengimplementasikan itu dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Begitu. Monggo boleh berdiri. Saya butuh satu teman, kira-kira siapa yang mau menemani saya di doa ini? Bernyanyi dan menyanyikan jingle untuk sebentar. Iya, mau melihat sini menghadap audiens atau melihat layar, Pak? Langsung aja nggak apa-apa, nanti kalau misalkan sekali belum hafal nanti 2 kali, tapi tidak sampai 5 kali gitu, nanti waktunya habis. Nanti bisa mencuri gerakan yang ada di layar gitu. Sambil bernyanyi boleh, biar lihat.
Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan kesabaran, mendidik dengan tulus, gunakan tujuh jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menambah situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan tujuh jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Tujuh jurus PKM, bersama murid melangkah depan. Tujuh jurus PKM, tujuh jurus akan kutimpan. Seperti tadi ya, bahwa kita semuanya beriman hebat. Harapannya kita bisa mendidik anak dengan tulus, dengan caranya seperti apa yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran sehari-hari melalui tujuh jurus BK hebat ini Bapak Ibu Guru. Bisa disaksikan ya, dalam tujuh jurus BK hebat itu yang pertama kenali potensi. Saya akan menjelaskan secara singkat saja, karena implementasi yang saya lakukan hanya menerapkan dua jurus saja gitu. Nah, yang pertama mengenali potensi, biasanya Bapak Ibu Guru melakukan asesmen nggak di awal pembelajaran? Biasanya wali kelas nih yang biasanya sudah melakukan nih, kalau BK itu merupakan hal yang wajib begitu untuk melakukan asesmen ini. Nah, Bapak Ibu Guru bisa melakukan asesmen di awal pembelajaran atau di setiap memulai bab baru untuk mengetahui potensi apa yang dimiliki oleh peserta didik. Harapannya dari hasil asesmen tersebut Bapak Ibu Guru bisa mengetahui kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan potensi apa yang dimiliki oleh peserta didik di kelas masing-masing, seperti itu. Kemudian yang kelola emosi, pembelajaran sosial emosional perlu perlu kita terapkan sehari-hari, karena kalau diri kita tidak mampu mengelola emosi dengan baik, bagaimana kita mau mampu mengajar dengan terus begitu. Misalkan contohnya seperti ini, kita membawa masalah dari rumah, tidak bisa mengelolanya dengan baik. Kemudian ketika kita masuk, apakah bisa tuh Bapak Ibu Guru memberikan pelayanan yang terbaik untuk siswa dengan masalah yang dibawa sebelumnya? Mungkin ini yang terbawa auranya, ekspresinya yang sedih, marah dan sebagainya, itu akan berdampak ke peserta didik itu sendiri gitu. Jadi padahal nggak salah apa-apa, tapi karena kita marah, kita sedih, mendapatkan pelampiasan amarah itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah daya lenting atau tumbuhan resiliensi. Secara lebih singkatnya, daya lenting itu adalah keterampilan untuk bangkit kembali dari segala keterpurukan atau masalah yang dialami oleh siswa. Dan misalkan hal itu tidak dimiliki oleh siswa, dia akan terpuruk, dan biasanya anak-anak yang tidak mampu untuk mengelola ini ya, kemampuan untuk
bangkit, dia akan tertinggal dari teman-temannya gitu. Biasanya masalah apa nih yang dialami oleh murid Bapak Ibu semuanya? Patah hati, betul sekali. Contohnya murid yang patah hati, dia nggak gagal move on, yang nggak bisa move on dari pacarnya, itu akan mengganggu apa biasanya Bapak Ibu? Aktivitas belajar, jadi nggak semangat belajar, nggak semangat makan, nggak bisa tidur dan sebagainya. Nah, kita bisa menerapkan jurus resiliensi ini untuk membantu peserta didik lebih mudah atau lebih cepat dalam bangkit dari masalah yang dialami, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah jaga konsistensi. Yang ini mungkin bisa atau biasa ya, tapi ternyata setelah saya melakukan OCL atau menerapkan praktik dari ini terkait dengan jaga konsistensi, tidak semuanya siswa bisa dengan mudah untuk melakukan pembiasaan yang secara berkesadaran gitu. Nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut. Kemudian yang kelima, jalur koneksi. Ini adalah jalur koneksi antara Bapak Ibu guru, guru BK, kemudian yang lain wali kelas, itu menjalin koneksi dengan siswanya. Misalnya tidak bisa membangun hubungan yang baik dengan siswanya, bagaimana kita mau bisa mendekatkan diri dengan anak tersebut. Kemudian membangun kolaborasi. Ini adalah membangun komunikasi dengan banyak pihak. Contohnya apa yang biasa dilakukan untuk menjalin koneksi ini, Bapak Ibu? Biasanya kita membangun kolaborasi dengan berbagai pihak ya. Contohnya orang tua, betul ya. Untuk wali kelas biasanya bersama PK tidak lepas dari ada hubungan dengan orang tua. Kemudian pihak mana saja yang biasanya terlibat dalam sesi pembelajaran atau dalam mengentaskan masalah siswa, Bapak Ibu? Dengan puskesmas misalkan ada masalah kesehatan ya. Oh, anak ini tidak bisa disembuhkan dengan layanan yang ada di sekolah, pasti akan dimitra dengan puskesmas, misalnya dirujuk ataupun pihak yang lain. Yang terakhir adalah menata situasi. Kita semuanya pasti ingin menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Yang itu sudah diprogramkan dalam pembelajaran mendalam. Saya yakin Bapak Ibu sudah menyesalkan hal itu. Nah, kemarin saya menerapkan 2 jurus yang saya implementasikan di 2 kelas yang berbeda, begitu. Yang pertama saya mengimplementasikan kelola emosi. Kebetulan di kelas Pak Abram, di kelas 11 F4. Hasil karyanya bisa Bapak Ibu lihat di samping ini, agak loyo ya. Yang ini adalah papan emosi namanya. Kemudian yang di sebelah kanan saya itu ada roda pilihan dan ada jurnal emosi, gitu. Nah, yang kedua jaga konsistensi. Nah, dari jurus-jurus ini ada metode yang dipraktikkan, yaitu metode ARKA. ARKA itu adalah aktivitas, refleksi, konseptual, dan aplikasi. Nah, dari konsep ARKA ini, metode ARKA ini yang diutamakan adalah keterlibatan peserta didik. Jadi mulai dari awal sampai akhir kita fokusnya ke peserta didik. Mulai dari tahap aktivitas gitu. Saya kemarin melakukan di kelas 11 F4 terkait dengan jurus kelola emosi. Yang pertama saya memberikan selembar kertas ya untuk mengecek bagaimana dia memperlakukan kertas itu dengan analoginya gimana perasaan kalian. Silahkan tuangkan dalam selembar kertas itu. Saya nggak bagus ya. Boleh minta satu kertasnya bunyinya. Ya, saya memberikan selembar kertas ini kepada peserta didik. Kemudian saya memberikan cerita yang kemarin dari masukannya Pak Giri yang mengaduk-ngaduk emosi gitu ya, untuk mengetahui sejauh mana mereka bisa mengelola emosi itu sendiri. Dan ternyata pada aktivitas itu masing-masing peserta didik hasilnya berbeda-beda. Yang dari awal sudah acak-acakan gitu ya, ada yang masih lurus-lurus aja, yang masih harus-harus aja. Dengan kategori kemarin, misalkan kalian merasa senang dengan cerita yang ibu berikan, silahkan kalian harus lulus kertasnya. Kemudian misalkan kalian merasa marah, jengkel, silahkan kalian remas-remas kertasnya.
Kemudian ketika emosi itu tidak terbendung dari apa yang belum diceritakan, silahkan kalian sobek-sobek. Dan masing-masing peserta didik itu ternyata ini ya, respon emosinya berbeda-beda. Dan itu bisa dibayangkan Bapak Ibu. Misalkan kita masuk ke kelas, menghadapi berbagai macam peserta didik dan itu mengalami emosi yang berbeda-beda, itu pasti akan menimbulkan tantangan yang tersendiri untuk kita ya. Bagaimana cara kita untuk menghadapi berbagai macam emosi peserta didik itu sendiri gitu. Nah kemudian setelah itu saya bertanya di tahap refleksi, saya bertanya kenapa kok kertasnya masih mulus-mulus aja gitu. Dan apakah kamu tidak memiliki perasaan apapun terhadap ini cerita yang belum disampaikan gitu. Terus saya juga bertanya kepada dulu kok sudah tidak karuan ini kertasnya kenapa gitu. Dari situ saya ingin menumbuhkan ya, bahwa pembelajaran sosial itu tidak pembelajaran sosial emosional itu tidak hanya sebatas dia mampu menyadari emosinya, mampu mengelola dirinya, tetapi juga dia bisa berada di taraf mengambil keputusan yang bertanggung jawab, kemudian dia sadar secara sosialnya dan dia terampil dalam relasi sosialnya seperti itu. Nah setelah di tahap refleksi baru, kita sama-sama menyampaikan konsepnya dari pembelajaran emosional itu sendiri itu apa gitu. Dan yang diharapkan dari pembelajaran sel ada 5 itu tadi ya, bahwa murid itu tidak hanya mampu menyadari dirinya, tapi dia harus mampu mengelola emosinya, dia mampu sadar secara sosialnya, mampu membangun relasi dengan teman sebayanya atau teman sosialnya, dan mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab atas emosi yang dirasakan itu sendiri gitu. Kemudian setelah itu baru saya beralih ke tahap aplikasi ini. Dan setelah dia melakukan aktivitas di awal tadi, kemudian refleksi perasaannya bagaimana, kemudian mendapatkan wawasan tentang konsep pembelajaran sosial emosional itu sendiri, kemudian dia harus mampu, oh gimana Bu caranya untuk biar mampu mengelola emosi dengan baik, mampu berrelasi, mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Tahapnya berada di sini Bapak Ibu, berada di tahap aplikasi ini. Jadi ya, yang pertama di tahap menyadari emosi. Ini contohnya ya, contohnya Naila Sifa gitu. Ini bisa Bapak Ibu guru atau wali kelas praktekkan di kelas-kelas ya. Ini tidak hanya sebagai pajangan saja, tapi harapannya bisa membantu Bapak Ibu guru ketika masuk di kelas dan anak itu sendiri ketika masuk di kelas gitu. Misalkan Naila Fisa setiap pagi harus setor nih, gimana perasaan Naila Fisa gitu. Misalkan sedang marah gitu. Nanti yang lain juga bisa mengikuti. Sarjan sedang apa ya hari ini ya, sedang senang. Itu adalah upaya anak itu bisa mengungkapkan apa yang dirasakan pada hari itu. Karena dari setiap hari itu kan berbeda-beda ya emosi yang dirasakan gitu. Nah ini di tahap menyadari emosi dan mengelola dirinya. Kemudian di tahap pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ketika dia marah, apa yang bisa dilakukan gitu. Ini ditambahkan pada pilihan di sini. Jadi tidak hanya kita membuat papan emosi, tapi di situ juga disertai dengan berbagai macam alternatif pilihan. Ketika dia marah, dia bisa apa Bapak Ibu? Apa yang bisa dilakukan? Kemudian ketika dia jengkel, dia sadar jengkelnya kenapa. Nah, untuk biar bisa mengatasi emosi itu, biar tidak mengganggu aktivitas sehari-harinya, biar tidak berdampak ke teman sebayanya, itu dia bisa mengambil berbagai macam alternatif di sini. Saya lupa, ini harusnya dikasih panah nih. Nanti bisa seperti spinner modelnya, gitu aplikasinya, seperti spinner. Ini Bu, saya cukup tarik nafas saja. Atau ketika saya lagi marah, saya harus minum es. Kan beda-beda ya. Nanti bisa diberikan alternatif itu kepada peserta didiknya atau murid di kelasnya, seperti itu. Ataupun dengan cara yang lain. Nah, nanti di kelas-kelas misalkan banyak, saya amati masih banyak kelas yang kosong. Nah, itu bisa jadi alternatif Bapak Ibu guru atau wali kelas di kelasnya masing-masing untuk membuat ini.
untuk mengetahui emosi anak ternyata beda-beda ya setiap harinya ya gitu. Nah, secara personal juga Bapak Ibu bisa memberikan penugasan yang seperti yang saya contohkan itu tadi, ada jurnal emosi di sana. Kalian harus bisa menggambarkan atau menceritakan emosi apa yang kalian rasakan dari awal bangun sampai kalian mau tidur gitu. Tidak hanya bisa mampu menjelaskan ya, tetapi juga bisa merefleksikan dan bagaimana cara kalian untuk mengatur emosi itu sendiri begitu. Itu terkait dengan jurus kelola emosi yang kemarin saya implementasikan di kelas 11 F4 begitu. Lanjut, yang jurus yang kedua saya implementasikan di kelas 10 E12 gitu, terkait dengan jaga konsistensi. Berdasarkan hasil asesmen ternyata tidak semua siswa itu atau tidak semua murid itu mampu melakukan kebiasaan positif yang secara berkesadaran. Biasanya hal-hal yang dilakukan itu atas dasar paksaan. Nah, aktivitas yang saya berikan kemarin adalah game buka kepalan tangan. Coba boleh dipraktekkan Bapak Ibu dengan teman kanan kirinya. Nah, dengan teman kanan kirinya, Pak Heri dengan Pak Fajrul, Pak Farid dengan Pak Bambang, dan boleh Bu Hani dengan Bu Hani. Nah, salah satu, coba kita coba kita praktekkan bareng-bareng ya. Misalnya yang satu berperan sebagai A, yang satu berperan sebagai B. Yang A boleh siapa? Ya satu A, yang satu B. Kemudian yang satu hanya satu kepala tangan ya. Yang A silahkan kepala tangan, yang B silahkan buka kepala tangan si A dengan berbagai cara. Boleh dengan cara apapun, dan A harus bertahan. A harus bertahan ya. Oh, ternyata dia mau juga. Silakan yang buka kepala tangan teman si A dengan berbagai upaya, dengan berbagai cara. Pak Bapak silakan buka kepala tangannya Pak Eri. Bisa enggak kira-kira? Boleh dengan berbagai cara. Bisa enggak? Yang A harus bertahan ya. Dipaksa boleh. Gimana? Oke. Makasih Pak Farid. Oke, cukup. Kemudian kita berbalas ya. Yang B silakan cepatkan tangannya. Yang A silakan buka kepala tangan sendiri tanpa ada sentuhan. Bisa enggak? Sakit ya, betul sakit. Itu pun yang dirasakan oleh anak ketika dia melakukan pembiasaan dan itu dilakukan atas dasar paksaan, itu rasanya itu tidak enak, sakit. Itu sama yang dirasakan seperti anak yang dirasakan oleh anak-anak. Kemarin saya mempraktekkan game ini dan rasanya sama. Tapi ketika saya berbalik, ketika hal itu didasari atas keinginan kalian sendiri, gimana Bu? Bapak Ibu rasanya? Atas dasar kayak ringan ya, nggak susah je, pasrah. Ada tadi ada yang pasrah enggak? Coba tadi, kok bisa kebuka gimana? Pak tadi prosesnya? Ternyata perlu stimulus. Perlu stimulus. Jadi kan ngasih habis kan bisa terima. Oh gitu. Nah itu yang bisa Bapak Ibu lakukan. Tidak memaksa ya, tidak memaksa murid untuk melakukan hal yang diinginkan, tetapi diberikan stimulus dulu, diberikan semacam motivasi dulu agar apa
melakukan pembiasaan sehari-hari itu dilakukan atas dasar atau atas keinginannya sendiri gitu. Dan pada faktanya, pada kenyataannya ketika perubahan-perubahan yang positif itu dilakukan atas keinginannya sendiri, justru akan lebih berdampak positif untuk dirinya gitu. Kemudian di refleksi saya juga bertanya, gimana perasaannya? Sakit nggak ketika kepala tangan kalian itu dibuka secara paksa? Sakit bu, gitu. Ada yang sampai merah-merah itu. Tanya anak-anak saya semangatnya kemarin. Kemudian di tahap konsep seperti biasa, saya menyampaikan konsep apa itu menjaga konsistensi, bagaimana caranya, yang harus dimiliki itu apa, gitu ya. Kalian harus sadar bahwa untuk melakukan hal-hal baik yang positif itu dilakukan atas dasar kesadaran, bukan atas dasar paksaan. Kemudian di tahap aplikasi kemarin saya membuat atau memberikan tugas kepada anak-anak tersebut untuk membuat jurnal harian. Yang dari kemarin kita sudah menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat ya Bapak Ibu. Nah saya mengintegrasikan daily activity atau jurnal harian itu agar mereka juga bisa membiasakan 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat itu. Jadi dalam 24 jam kalian harus bisa mengimplementasikan 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat. Mulai dari bangun pagi, kalian jam berapa dicatat. Kemudian kalian dalam sehari itu bisa olahraga enggak gitu. Kalian sudah makan makanan sehat atau belum? Sudah membiasakan untuk belajar rutin atau belum? Sudahkah bersosial dengan orang-orang di sekitar kalian atau belum? Begitu. Kalau di sekolah kan biasanya sudah diterapkan hal itu ya. Nah, ini adalah hasil yang bisa Bapak Ibu lihat yang sudah saya tempelkan juga. Ini beberapa dokumentasi pelaksanaan implementasi jurus. Ini di kelas F4 yang kebetulan ini anak-anak kalau diberikan aktivitas selain mendengarkan kemudian ceramah itu lebih suka dengan kegiatan yang berbasis proyek gitu. Nggak terasa kemarin sampai 2 jam pelajaran lebih saya di kelas 11 F4 terlalu bersemangat, terlalu antusias dalam membuat proyek ini gitu. Terima kasih untuk kelasnya Pak Abraham yang sangat mendukung sekali bisa menjadikan contoh untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, hasil proyek ini bisa sesuai dengan kreativitasnya masing-masing, tidak harus seperti itu, tetapi memuat beberapa unsur emosi dan unsur roda pilihan yang bisa dilakukan oleh murid-murid seperti itu. Nah, setelah mereka membuat karya, mereka mempresentasikan, kemudian mereka juga mampu menampilkan role playing. Bagaimana contoh penggunaannya ketika kemarin ada yang marah-marah gitu ya, contohnya ada yang diputus pacarnya, kemudian bisa apa sih yang dilakukan gitu. Itu dibuat dalam role playing juga kemarin. Ini beberapa dokumentasinya. Nah, ini adalah pembiasaan yang berkesadaran. Macam-macam Bapak Ibu anak-anak itu dalam membuatnya. Ya, satu instruksi diberikan tetapi ternyata hasilnya berbeda-beda. Nah, ini bisa enggak begitu jelas nih. Saya sampaikan beberapa, ternyata hal positif yang ingin dipertahankan itu apa? Anak-anak semuanya gitu. Ada yang membuat tidur cepat, membaca buku, olahraga, dan bangun pagi. Ada juga hal-hal yang akan dipertahankan, yaitu rutin olahraga, menjaga sopan santun, berteman dengan siapapun. Hal ini ternyata tidak hanya sebatas aktivitas yang dilakukan untuk dirinya sendiri, tetapi dia ingin melakukan aktivitas yang berdampak untuk lingkungan sosialnya. Yang itu yang kita harapkan semuanya. Apa yang dilakukan itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, kebiasaan-kebiasaan positif itu, tetapi juga membawa dampak untuk orang-orang sekitarnya. Apalagi kita lihat sendiri ya Bapak Ibu, etika, adab anak-anak sekarang itu sudah jauh berbeda dengan zaman kita dulu gitu. Nah, bagaimana kita berupaya semuanya untuk membantu peserta didik itu kembali kepada jalurnya, tapi tetap menyesuaikan dengan zaman anak-anak sekarang ya gitu. Tapi tidak lupa dengan adab dan etikanya. Ini pintar sekali, ini saya pilih karena dia menulis di situ menjaga sopan santun yang dia ingin pertahankan. Gitu. Tidak semuanya anak menulis ini, dan hanya saya temukan satu. Dan setelah itu saya refleksi, saya dampingi. Ini
saya tanyakan kesulitan apa yang kamu alami dalam kegiatan menyusun daily activity ini gitu. Ada yang sudah dilakukan belum selama 1 minggu berjalan, ada kendala atau tidak, kemudian apa hal yang perlu kamu pertahankan dan sudah bisa dilakukan. Nah itu juga bisa Bapak Ibu lakukan untuk misalkan ada anak-anak yang bermasalah, dibantu untuk menyusun kesehariannya, dideteksi permasalahan apa saja yang dialami, kemudian dia ditumbuhkan kesadarannya secara sadar apa yang bisa dilakukan atas dasar keinginannya sendiri, begitu. Kemudian dari itu kita tidak hanya atas menyuruh saja, memberikan penugasan saja, tetapi juga kita evaluasi secara berkala. Misalkan 1 minggu berjalan, apa yang dialami, apa kendala yang dialami, kemudian hal baik apa yang sudah bisa dilakukan secara konsisten dan sebagainya, seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau ditanyakan dan oh iya nanti belum selesai. Ada yang mau ditanyakan, barangkali mau didiskusikan terkait dengan 7 jurus kita hebat. Misal Bapak Ibu berkenan untuk modul 7 jurus kita hebat, nanti saya kirimkan gitu, untuk menjadi pembelajaran bersama ini. Karena berbagi praktik baik tidak hanya guru BK saja yang hebat, tetapi kita bisa bersama-sama, bersama wali kelas, bersama guru mapel untuk membantu peserta didik itu tercapai kesejahteraan mentalnya, kesejahteraan sosialnya, kemudian keberhasilan akademiknya, tetapi juga kita bisa membantu dan membersamai anak-anak itu untuk mencapai keberhasilan itu sendiri. Begitu. Ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Oh, silakan. Boleh, silakan Pak Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lutfiah atas kesempatan pada pagi hari ini yang sudah membuka mata kami semuanya berkaitan dengan mengelola berkaitan dengan emosi maupun yang lainnya berkaitan dengan pembelajaran di kelas yang berfokuskan pada murid-murid. Dan saya ini sangat tertarik sekali Bu Lutfi, karena pembelajaran murid itu dari pagi sampai sore hari itu tentunya butuh semacam penguatan, support dan lain sebagainya, sehingga manajemen emosi dari pagi sampai sore itu bisa terjaga dengan baik. Menurut Ibu, bagaimana cara menjaga emosi agar stabil dari pagi sampai sore dalam hal pembelajaran, sehingga murid-murid itu bisa dan menyadari bahkan termotivasi selalu belajar, ingin merasa tahunya tinggi berkaitan dengan pembelajaran 1 hari di sekolah. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid, berikan atas buat Pak Farid. Selanjutnya kepada Pak Taufik Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Yang saya langsung aja ya, saya dalam tadi program tadi juga disampaikan dengan jelas dan gamblang. Memang kalau kita lihat kondisi siswa kita itu kan tidak lepas dari background keluarga juga. Keluarga kita di sekolah sudah berusaha maksimal untuk memberikan yang terbaik, ternyata di sisi lain kita kadang-kadang ada pihak keluarga yang kurang mensupport untuk putra-putrinya. Karena setiap selesai pembelajaran saya tanya, ada masalah apa? Ada yang ngaji, bahkan ada yang nangis ya, karena masuk keluarga. Dan di sini kadang-kadang kita sebagai guru akan memberikan solusi pun kita juga ya keluarga kalau tidak mendukung juga nanti anak juga menjadi permasalahan, masalah belajar, masalah perilaku, semuanya sebenarnya sangat dipengaruhi oleh keluarga. Maka saya pribadi
yang paling terpenting bagi saya itu adalah pendekatan personal pada siswa. Karena selama ini banyak siswa kita itu kita anggap baik-baik saja. Ternyata setelah kita tanya-tanya, kita terbuka pada anak mulai terbuka pun, hanya semua masalah keluarga itu bisa terbuka. Ya. Jadi saya sampai mikir, kalau saya di posisi anak itu saya nggak akan mampu. Tapi saya berusaha untuk menguatkan. Sebenarnya saya tidak kuat kalau seandainya di posisi anak itu sendiri. Jadi apakah kegiatan ini ada melibatkan dari pihak keluarga, ada kerjasama dengan keluarga atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik, berikan aplaus Bapak Ibu untuk Pak Taufik. Saya menjawab kalau tidak ada yang sesuai boleh dibantu ya Pak Ibu. Untuk pertanyaan Pak Farid itu sangat penting ya untuk biar anak itu bisa terjaga emosinya dengan baik kalau tidak dibagi sampai siang ya. Setelah saya melakukan riset, bukan riset ya, ketika saya melakukan layanan BK di kelas itu pasti saya akan bertanya, seharian ini pelajarannya apa saja gitu. Ternyata mata pelajaran itu juga berdampak atau berperan dalam mengatur emosi anak itu sendiri. Mata pelajarannya apa, gurunya yang mengajar siapa, kemudian banyak tugas atau tidak, itu ternyata berperan sekali dalam membentuk emosi itu sendiri. Nah, makanya saya memberikan diseminasi ini harapannya melalui Bapak Ibu guru yang ada di sini, dan nanti juga insya Allah saya akan memberikan beberapa informasi kepada Bapak Ibu guru yang lain. Harapannya bisa membantu peserta didik itu agar stabil emosinya, gitu ya. Walaupun kita tidak bisa mengatur 100%, tapi kita berupaya untuk membantu peserta didik, karena bagaimanapun Bapak Ibu, anak-anak itu kan emosinya masih labil ya, masih butuh bantuan orang yang lebih dewasa, terutama yang di sekolah adalah kita semuanya, Bapak Ibu guru, gitu. Kita punya ini beban mental untuk membantu peserta didik itu agar sejahtera secara emosionalnya, gitu. Nah, mulai dengan kita membukanya dengan hati yang senang, perasaan yang bahagia juga, insya Allah Bapak Ibu, anak-anak juga akan merasa enjoy dalam pembelajaran, begitu. Karena ya itu tadi dari apa yang saya amati di kelas, gitu ya. Apalagi kalau jam-jam terakhir itu sangat jam malam sekali. Saya bertanya, kok kelihatannya capek sekali habis pelajaran apa, atau kenapa, apa emosi apa yang kalian rasakan, gimana perasaannya hari ini gitu. Pasti akan bermacam-macam dan kebanyakan sama yang dirasakan. Capek Bu, gitu, lapar Bu, oh lapar karena setelah itu jam istirahat, gitu, jam-jam makan. Nah itu kan juga itu kan berpengaruh terhadap emosi yang dimunculkan oleh anak-anak. Makanya yuk Bapak Ibu kita bekerja sama untuk membantu nih murid-murid, misalkan ada perasaan-perasaan yang memang mengganggu pada anak itu sendiri, kita bantu untuk dia bisa menyadari, dia bisa mengelola emosinya dengan baik sehingga tidak mengganggu aktivitas sehari-harinya, apalagi aktivitas setelah itu. Begitu Pak Farid, ada yang mungkin kurang memuaskan, ada tambahan Pak? Gitu ya, itu memang itu peran kita Pak Farid untuk selalu ya. Kita kan sebagai orang tua nih di sekolah, jadi memang punya tanggung jawab biar anak itu bagaimana sejahtera di sekolah gitu. Bisa menciptakan ruang aman, bisa menciptakan kelas yang nyaman, dan juga dalam pembelajaran itu juga bisa menggembirakan anak-anak gitu. Nah kalau sampai kita datang terus membuat anak tremor gitu ya, panas dingin, itu kan itu ya perlu dievaluasi barangkali apa yang menjadi salah ya, kok ketika saya masuk kok anak-anak ini sedih kenapa gitu. Itu bisa menjadi evaluasi untuk kita semuanya, karena kita adalah manusia yang tidak berdosa. Dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Taufik. Ini ada di sini nih Pak Taufik, karena kita sebagai guru tidak bisa bekerja sendiri, kita butuh kolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya orang tua gitu. Tapi pada kenyataannya juga tidak semua orang tua itu kooperatif ya Pak Taufik. Ternyata anak-anak yang problem atau anak-anak yang bermasalah, kalau dicari latar belakangnya itu masalahnya berasal dari rumah gitu.
berasal dari rumah. Nah, di tahap bangun kolaborasi ini kita harus bekerja sama memang Pak, dengan mengklasifikasikan. Kalau di jurus 6 ini ada tier 1, 2, dan 3. Nah, kita bisa klasifikasikan, nanti tak kasih ini ya Pak, mengklasifikasikan permasalahan anak sesuai dengan tiernya atau sesuai dengan beban masalah yang dialami. Apakah masalah itu cukup kita selesaikan sendiri intern sekolah antara guru dengan muridnya, wali kelasnya dengan guru-gurunya, ataukah memang dia butuh kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain. Misalkan nanti tier 2, butuh komunikasi dengan orang tuanya, nanti masuk ke tier 3 yang masalahnya itu lebih kompleks lagi. Contohnya seperti masalah anak didik kita yang harus dibantu dengan psikolog. Betul ya Bu Desi ya? Nah itu termasuk kategori ke tier 3, dan itu bukan ranah dari sekolah. Misalkan memang kita tidak berkompeten dalam hal itu, mau nggak mau kita tetap harus meminta bantuan dan berkolaborasi dengan pihak luar, tentunya rumah sakit, puskesmas terdekat, dengan psikolog atau dengan psikiater. Nah itu nanti kita klasifikasikan dulu ke tier 1, 2, 3, termasuk ke kategori mana masalah yang dialami itu, gitu. Tingkat keparahan atau tingkat tingkat masalah itu sejauh mana gitu. Nanti kita klasifikasikan dulu Bapak. Tapi tetap kita tidak boleh ini ya menutup mata bahwa kita tetap harus dan kita membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya ya orang tua itu. Gitu, karena tidak bisa 24 jam kita menangani anak itu sendiri. Setelah lepas dari sekolah pasti itu kembali lagi tanggung jawabnya ke orang tua. Makanya untuk mencapai keberhasilan itu semua baik akademik maupun kesejahteraan sosial, kesejahteraan mentalnya itu tetap kita semuanya berkolaborasi. Ya guru BK saja yang bisa mengatasi, tetapi guru BK pun juga butuh kolaborasi dengan wali kelas, butuh kolaborasi dengan guru mata pelajaran, butuh informasi juga dengan berbagai pihak. Itu Pak topik. Oke, ada Bapak Ibu yang lain mau menanyakan Pak Bram? Langsung ada yang cerita ini? Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Tiba di penghujung acara, biasanya kita tutup dulu dengan ini pantun. Naik delman ke kota tua, banyak gedung indah rupanya. Terima kasih Bapak Ibu semua atas ilmu dan partisipasinya. Tidak hanya saya yang berbagi ilmu ya, tapi saya juga mendapatkan banyak sekali ilmu dari Bapak Ibu semuanya. Itu kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah perkataan atau kurang dalam menyampaikan materi dalam diseminasi ini. Mohon maaf, saya tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum.